Nah itu yang menjadi alasan. Dan insya Allah Bapak kalau ingin mengetahui dengan lebih rinci, insya Allah barangkali nanti transfer informasi begitu. Nah kemudian berikutnya lagi, mengapa tidak mengajak ya? Tidak mengajak, saya tidak langsung menjawab. Hanya saja mari kita kembali mempelajari sejarah tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang arsitektur penyembahan berhala. Nah, kemudian bagaimana dengan paman Rasulullah SAW? Paman Rasulullah membackup perjuangan Rasulullah. Semuanya dicurahkan, harta, tenaga, dan sebagainya. Tapi ketika paman Rasulullah SAW diajak, ya paman, ayolah kita seagama dalam Islam. Apa jawab pamannya? Aku adalah seorang dari kalangan bangsawan Quraisy. Tidak mungkin katanya. Dan itulah Pak. Jadi kembali intinya Islam adalah hidayah Allah. Tidak mungkin kita memaksakan seseorang. La ikruha fiddin. Jadi demikian pula. Namun alhamdulillah juga sudah cukup banyak yang menjadi Islam. Namun itu tadi, setiap manusia mempunyai kebebasan. Dan kembali hidayah datangnya dari Allah. Izin dari Kementerian Kesehatan, sesuai dengan tadi disampaikan oleh pemandu, temanya untuk itu adalah pelayanan hikmah atau toleransi. Yang ingin saya tanyakan adalah bentuk konflik yang bagaimana, barangkali Ibu Ustazah bisa menyampaikan kepada kami, karena di lingkungan kami mungkin masih banyak yang muslim. Jadi kalau memang tadi jelas pada kamu dan ada usaha umumnya, barangkali kita bagaimana harus menyikapi dan apa yang harus kita sampaikan. Silakan kita Terima kasih Ibu dan ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati. Insya Allah Ibu, ada sebuah ayat Allah yang senantiasa kita dengar di masyarakat kita, yaitu antara lain lakum dinukum waliyadin. Jadi ayat Allah ini mengatur hubungan toleransi kita. Jadi toleransi itu apa definisinya? Sebetulnya sederhana. Toleransi artinya lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau kita mau tahu batasannya toleransi, yaitu toleransi adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi biarlah mereka dengan agamanya, biarlah mereka melaksanakan ibadahnya, tapi kita pula melaksanakan ibadah kita dengan agama kita. Artinya mereka silakan berjalan, kita tidak mengintervensi mereka. Dan demikian pula kita biar berjalan, kita tidak terintervensi oleh mereka. Jadi timbal baliknya demikian. Artinya Ibu, suatu toleransi akan berubah menjadi intervensi kalau kita sudah masuk dalam lingkup akidah mereka. Ya Bu ya? Nah ini, jadi jelaskan. Kalau kita sampai mengucapkan selamat Natal, berarti sudah bukan toleransi tapi intervensi. Nah, disinilah yang kita harus cermat. Saya ada dua pertanyaan. Yang saya tahu tuh Nabi Isa itu, Yesus yang sekarang disebut oleh umat Islam, itu adalah samaran dari Nabi Isa. Nabi Isa itu kan mau dibunuh, jadi dibuat samarannya. Jadi dia disalib itu, jadi yang disembah oleh orang Kristen yang sekarang itu ialah samaran dari Nabi Isa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, kita kan mengucapkan memberi selamat dulu pada orang Kristen itu tergantung niat. Gimana Bu kalau kita niat kita ini hanya sekedar untuk memperpanjang silaturahmi lah. Istilahnya dia kan waktu kita Idul Fitri dia mengucapkan selamat Idul Fitri baru datang sekedar asal bapak senang lah gitu, istilahnya gitu aja.
nggak ada niat untuk agama segala macam untuk keadilan Tengan. sosial. Jadi saya di belakang dulu. Makasih ya. Cuma ada pertanyaan sedikit ya. Ya. Pada waktu apa namanya awal ceramah belum datang kan? Nah, ya udah bener deh. Nah, ya jadi itu tadi sebenarnya sudah saya jawab ya. Jadi intinya di sini bahwa setelah kita tahu muatan apa, disinilah kita harus membedakan mana hablum minanas dan mana hablum minallah. Jadi sebatas toleransi itu adalah sebatas hablum minanas. Tapi jangan sampai hablum minanas kita kemudian merusak hablum minallah. Ini sudah wilayah akidah. Jadi artinya kalau seseorang itu berbuat baik kepada kita, kita wajib berbuat baik kepada yang bersangkutan. Artinya mereka memberi kita ucapan selamat Idul Fitri, maka harusnya kita pun merasa berkewajiban juga memberikan selamat kepada mereka. Cuman memberinya itu jangan pada saat yang membuat kita membuat pelanggaran akidah. Artinya mereka mengucapkan selamat Idul Fitri oleh gereja dibolehkan dan dianjurkan. Kenapa? Karena Idul Fitri adalah sebatas hablum minanas. Ketika mereka mengucapkan itu otomatis tidak ada pelanggaran akidah. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal, ceritanya jadi lain. Ini sudah bukan wilayah hablum minanas, tapi sudah menyangkut wilayah hablum minallah. Itu sebabnya kita wajib membalas kebaikan mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi momennya jangan momen Natal. Jadi kalau mereka mengirim parcel begitu kan, mereka kan baik gitu ya. Ya kita juga wajib baik juga. Mau ngirim parcel ayo boleh. Tapi jangan persis mengucapkan selamat Natal. Ucapkanlah misalnya selamat Anda semoga mendapatkan rezeki yang semakin berlimpah, boleh. Semoga Anda berusia 1000 tahun lagi, boleh. Asal tidak mengucapkan selamat Natal. Satu ini aja. Kenapa? Karena muatannya itu tadi sudah muatan akidah. Itu ya. Jadi perbuatan baik ayo kita jawab dengan baik. Perbuatan baik kita balas dengan baik. Hanya kita harus meletakkan yang tepat pada tempatnya. Itu saja permasalahannya. Apa itu? Oh, Nabi Isa. Iya. Jadi Nabi Isa, nah di sini nampaknya kita juga penting umat Islam untuk mengetahui tentang kristologi. Jadi orang Kristen pun 90% tidak paham bahwa sebenarnya Yesus ketika lahir namanya bukan Yesus. Namanya Yesus ketika lahir adalah Esau. Esau adalah bahasa Ibrani. Esau inilah dialektika Arabnya adalah Isa. Nama Yesus itu baru ada sekitar pada saat Nabi Isa alaihissalam mengalami bahaya penyaliban dan beliau diselamatkan oleh Allah. Maka pada saat itulah orang Romawi yang tidak senang mengucapkan istilah Esau, nama Esau bagi mereka kurang enak, tidak ada selera di situ, karena mereka mempunyai nama-nama favorit yang selalu diawali dan diakhiri dengan huruf mati dan akhirannya adalah as-us. Jadi dengan Esau mereka merasa tidak nyaman. Jadi Esau itu diganti. Maaf Bapak Ibu, sama aja ketika kita masih dijajah Belanda dulu. Orang Belanda mengganti nama-nama kita karena tidak sesuai dengan lidah. Orang-orang kita banyak yang hidup bergaul di kalangan mereka, nama misalnya sampai mengubah namanya. Ada namanya Sumirnarsi berubah menjadi Minja. Ada namanya Bambang, nama yang bagus berubah menjadi Boy. Ini contohnya.
Maka Esau berubah menjadi Yosua. Berarti huruf depannya sudah huruf mati. Abjad Ibrani tidak mengenal huruf Y sama sekali. Nah kemudian setelah Yosua berubah jadi Yosua, Yosua kok masih tidak sempurna. Diubahlah setelah Yosua menjadi Yehesua. Setelah Yehesua, depan huruf mati, tengah huruf mati, belakangnya huruf hidup. Panjang lagi, kurang nikmat, kurang enak. Maka digantilah Yesus, pas sesuai selera. Dan ini bisa Bapak Ibu buktikan dari nama-nama baptis, atau istilah lain nama permandian, yaitu nama-nama Romawi, itu nama baptis itu. Yang favorit diawali diakhiri huruf mati. Maka contohnya Barnabas, Bartolomeus, Benedictus, kemudian Clementinus, Claudius, Dionysius, Darius, Franciscus, Gregorius, Hellenesius, Salverius, Laurentius, Paulus, terus Matias, Markus, Filipus, terus kemudian lain-lain. Stefanus sampai dengan huruf Z, Zebedius, itu ceritanya. Jadi lain yang disebut Nabi Isa atau Yesus lain dengan Yudas, lain sama sekali. Ya. Jadi ini membutuhkan pemahaman yang lebih lanjut, tapi itu jelas lain. Ada Ibu, saya mau tanya Ibu. Iya dulu. Ya. Sebenarnya tadi pertanyaan yang saya sampaikan biasanya saya punya tetangga yang makan. Jadi setiap saya Idul Fitri dia selalu mengantarkan makanan berupa parsel atau cake atau apa gitu. Tapi dia nggak mengucapkan selamat Idul Fitri karena untuk membalasnya keluarga saya biasanya mengantarkan kue tanpa mengucapkan selamat Natal pas hari Natal. Mungkin Ibu tadi udah bilang kalau nganterin parsel boleh tapi jangan pas Natal, pas tahun baru. Itu gimana? Kita nggak ngucapin tapi kita harus nganter gitu. Ditunda 1 hari deh. dengan alasan ya, atau ditunda atau didahuluin gitu. Ya, lebih baik ditunda, itu yang aman. Jadi dengan alasan maaf ya kami tadi kemana begitu lah. Ibu mau tanya dulu. Mau tanya boleh? Ini sih Bapak. Oh, ya, Bapak dulu. Saya sangat tertarik dengan penjelasan yang saya tanya adalah apakah informasi diketahui oleh sekitar gereja dalam arti untuk mereka untuk disebabkan waktu mereka menyatakan bahwa Idul Fitri diharuskan atau disyaratkan bagi kalangan gereja, atau memang sudah diketahui oleh sejarawan-sejarawan di dunia gitu. Karena ada beberapa kayak Armstrong sendiri membuat satu buku mengenai sejarah Tuhan. Ya, apakah informasi ini juga diketahui oleh sejarawan-sejarawan luar atau hanya lingkungan gereja yang tahu? Itu satu. Yang kedua, saya sempat juga searching di website, cuman satu kali saya baca mengenai yang Islamic Invasion itu ya. Tapi setelah itu nggak tahu dia blog websitenya. Saya cukup ikut juga dengan isi buku itu karena saat ini susah juga mencari buku ini. Kira-kira itu punya referensi yang kita bisa baca ya. Ya. Insya Allah buku itu di kios-kios buku Kristen ada. Ya, Islamic Invasion itu ada. Tapi kalau sekaligus gitu ya, Bapak jangan hanya baca buku itu. Dan sebenarnya saya tidak merekomendir untuk umat Islam membaca buku itu. Kenapa? Saya khawatir nanti ada guncangan-guncangan. Namun kalau Bapak insya Allah lah. Nah, sebaiknya yang dibaca adalah justru buku ini. Dan ini sudah ada di hadapan Bapak. Nah, dan ini kan untuk menjawab Islamic Invasion. Memang buku ini insya Allah yang akan justru memberikan penjelasan kepada kita, sekaligus juga untuk menguatkan akidah kita. Itu Pak ya.
Terus kemudian tentang Natal tadi, perlu kita pahami Pak, gereja agar supaya